Oke, halo, selamat pagi Via. Pagi Bu. Oke, ini duduknya udah nyaman belum? Udah. Udah, oke, udah nyaman. Terus gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, baik. Baik sekali atau baik aja? Baik aja. Baik aja. Oke, kalau belakangan ini gimana? Baik atau ada something yang lagi dipikirin? Yes, ada. Oke, ada sesuatu yang lagi dipikirin nih. Iya. Oke, ini kan pertemuan kita yang kedua ya. Kita udah konseling, kita udah ngelakuin konseling yang pertama kemarin dan ini konseling kedua kita. Apa yang bisa ibu bantu hari ini? Jadi gini Bu, mungkin permasalahannya nggak jauh beda dari yang kemarin itu. Mungkin sekarang ini lagi bingung mengenai sebelumnya kan sekarang dia kelas 12. Tentunya udah mulai mikirin mau lanjut pendidikannya kemana gitu, mau ambil jurusan apa. Itu dia bingung. Itu sebelumnya ada dua pilihan antara bahasa Inggris sama di cafe kayak desain gitu. Oke, jadi Via hari ini lagi bingung untuk nentuin jurusan kuliah ya. Iya. Oke, ibu ingat waktu asesmen awal tahun kemarin, Via memang pilih dua jurusan itu di bahasa Inggris sama desain komunikasi visual. Masih di dua itu ya bingungnya. Masih. Oke, karena masih di dua hal ini yang dibingungin, kira-kira apa yang masih buat bingung sampai sekarang? Kayak bingung sebenarnya mau, tapi kan kalau ada ujian tuh pasti nggak mungkin diambil semuanya gitu kan, pasti harus satu yang diambil gitu. Nah itu bukan gitu. Oke, ibu mau tanya dulu nih sebelumnya, ya mungkin kalau sekarang sukanya pelajaran apa? Kalau di kelas sebenarnya kalau nggak bahasa Inggris ya yang seninya dulu. Oke, memang dua-duanya ya tertariknya di situ banget ya. Oke, kalau begitu, apa yang dia suka dari bahasa Inggris? Apa yang dia suka dari di kamu? Oke, kalau dari bahasa Inggris tentunya mulai bahasa gitu. Karena kan kalau bisa bahasa Inggris kita mudah itu merupakan suatu keunggulan juga nantinya kan untuk dunia kerja atau dunia pendidikan. Bahasa Inggris sekarang itu penting banget. Terus juga kalau memang nanti mau cari lanjut kuliah S2 di luar negeri atau ikut pertukaran pelajar, itu kan mudah tuh untuk komunikasinya, meskipun nggak bisa misal ke Cina nggak bisa bahasa Cina, tapi kan kalau bisa bahasa Inggris itu mudah gitu. Nah kalau ya mungkin dari segi pengen bisa bahasa asing itu baru sebagai bahasa internasional untuk yang apa tadi DKP tadi kan seni. Nah, dia itu merasakan kayak suka aja kalau bisa mengekspresikan diri lewat gambar-gambar gitu, lewat desain grafis. Oke, paham. Berarti memang Via udah merencanakan ya, untuk dua hal ini udah ada gambaran nih ke depannya mau gimana. Kalau untuk sekarang, apa yang Via persiapin untuk milih di dua jurusan ini? Kalau di bahasa Inggris sekarang dia udah ikut les dari SMP. Kalau untuk di kafe ini dia udah ikut, dia sering ikut lomba desain poster gitu, mau dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Oke, jadi udah ada persiapan banget sebetulnya ya. Kalau untuk nilai di kelas aman untuk dua mata pelajaran itu? Aman. Oke, jadi ngerti banget bingungnya karena dua-dua hal ini kamu senengin, terus dua-duanya juga sama-sama tinggi nih ya nilainya. Dan ibu juga ingat hasil asesmen kamu kemarin
sama sih seperti itu. Untuk nilai verbalnya di bahasa Inggris kamu juga tinggi, tapi untuk di eh, mata pelajaran yang pendukung untuk desain komunikasi itu juga ya nggak jauh beda sama nilai tadi. Jadi gue ngerti banget bingungnya kamu sekarang tuh gimana ya. Oke, itu sebenarnya bisa banget kamu tetap jalan di dua pilihan kamu tadi tanpa meninggalkan jauh salah satu pilihannya. Ibu kasih contohnya gini, misalnya nanti kamu jadi masuknya di DKV nih, itu bukan berarti kamu ninggalin yang bahasa Inggris tadi. Kemampuan bahasa Inggris kamu bisa tetap kamu asah dari kamu tetap ikut bimbel, ikut pelatihan, atau nanti kalau misalkan di kampus ada kayak organisasi atau klub kayak English club gitu. Nah, jadi kan masih bisa ikut di situ untuk tetap mempertahankan kemampuan bahasa kamu. Misalnya nanti untuk jenjang karir yang lebih tinggi juga, banyak desainer itu perlu komunikasi untuk klien dari luar negeri, gitu kan. Terus contohnya kalau jadi masuk di DKV nanti kamu bisa buat konten bilingual gitu. Jadi dua kemampuan kamu ini enggak kamu tinggalkan, salah satunya tetap bisa jalan gitu. Seperti itu. Jadi kalau meskipun ambil salah satunya tetap yang bisa dikembangkan salah Iya. satu skill. Iya betul. Kalau misalkan contoh untuk yang kamu ambil bahasa Inggris nih, nanti kemampuan kamu dalam dunia visual kreatif gitu ya tetap bisa kamu asah juga dari kamu ikut kayak yang kamu ceritain tadi. Kamu tetap bisa ikut lomba gitu kan. Dan apa ya, eh, intinya dua kemampuan kamu itu nggak mungkin kamu apa ya namanya tuh hilang dua-duanya, asalkan kamu nanti tetap eh, ada usaha untuk terus ningkatin gitu, nggak cuma stuck atau kamu tinggalin gitu. Tapi kan kamu seneng nih keduanya, jadi pasti kamu bisa ngimbangin sih untuk tetap jaga kemampuan kamu di dua hal itu tadi. Oke, berarti meskipun yang nggak ambil misalnya nih yang nggak ambil bahasa Inggris, jadi itu bukan berarti dia ninggalin yang bahasa Inggris gitu kan. Enggak, masih dua-duanya masih tetap bisa jalan, asalkan memang kamu bisa mengatur nih untuk kemampuan kamu di dua hal ini tetap diasah gitu. Oke, kalau ibu lihat dari hasil asesmen kemarin dan dari cerita kamu hari ini, kayaknya kamu lebih condongnya ke desain komunikasi visual sih. Kalau kamu masih bingung, kamu merasanya diri kamu gimana? Ya bingung sih Bu. Bingung, oke. Enggak, maksudnya dari kebingungan itu ada nggak condong hatinya lebih sedikit kayak pengen kesini deh? Kayaknya ke di kafe itu sih. Oke. Ini kan masih ada berapa bulan lagi ya untuk menentukan, memantapkan pilihan kamu. Jadi ibu yakin kamu bisa apa ya, bisa yakin gitu loh dengan pilihan kamu nanti, dan pilihan yang udah kamu pilih nanti pasti bakal jadi pilihan terbaik. Oke, jadi gitu Via. Kira-kira ada lagi nggak yang mau diceritain? Cukup sih Bu. Itu Oke, aja. cukup. Ya. Kebingungannya ada mereda. Ya. Oke, semoga setelah sesi konseling ini kamu bisa lebih memantapkan hati untuk memilih pilihan mana yang harus aku pertimbangkan lagi gitu ya. Oke, terima kasih karena sudah selalu sukarela untuk datang konseling tanpa ibu panggil terlebih dahulu. Iya. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita akhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu.